Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 Politik Pemikiran Islam yang beranggotakan saya sendiri, Salahuddin Alayubi, kemudian disusul oleh Rida Ahmad Mutakin, Muhammad Wahyu Setiawan, Nuriza Isdasarita, Nikmatia Ananda. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang politik pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Next. Oke, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang biografi Jamaluddin Al-Afghani, kedua tentang politik pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, selanjutnya akan membahas tentang studi kasus daripada pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani, dan terakhir kesimpulan. Next. Untuk yang pertama adalah tentang biografi. Saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang biografi daripada Jamaluddin Al-Afghani. Ya, terima kasih. Jadi Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asdabat tahun 1254 Hijriah dan wafat di Istanbul tahun 1897 Masehi. Gelar Sayyid yang disandangnya memperlihatkan bahwa beliau berasal dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, sedangkan Afghani karena ia berasal dari Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani merupakan anak dari Said Safdar Al-Husainiyah yang mempunyai hubungan darah dengan seorang perawi hadis terkemuka yang telah berimigrasi ke Kabul, Afghanistan. Sejak kecil, ia dididik di lingkungan keluarga yang bermadhab Hanafi. Kemudian, ia sekolah di Kabul dan mengambil program ekstrakurikuler dalam bidang filsafat dan ilmu pasti. Setelah itu, ia belajar ke India guna mengikuti program pendidikan dengan sistem kontemporer, dan disinilah untuk pertama kalinya Jamaluddin Al-Afghani mengenal sains dan teknologi modern. Jamaluddin Al-Afghani ke Mekah kembali merupakan awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan dalam panji pan-Islamisme, dan di setiap negeri muslim yang dikunjunginya tidak lupa ia ingatkan tentang bahaya imperialisme bangsa-bangsa Barat. Lanjut, Kak. Tes. Baik, selanjutnya pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, makasih atas kesempatannya. Pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani yang pertama yaitu ada disebut pan-Islamisme. Kemunculan ideologi pan-Islamisme tidak dapat terlepas dari kondisi sosio-historis umat Islam yang pada saat itu pada abad 18 hingga 19 Masehi. Secara lebih detail, berikut merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan pan-Islamisme, seperti adanya ekspansi militer, ekonomi, dan kebudayaan bangsa-bangsa Barat di negara Islam. Timur Tengah, adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan, sistem absolutisme kerajaan Islam menyebabkan penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara, perkembangan intelektual umat Islam yang lambat karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Pan-Islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Konsep pembaharuan Al-Afghani dalam pan-Islamisme mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, musuh utama kemajuan umat Islam adalah penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, yaitu umat Islam harus menentang penjajahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, yaitu umat Islam harus memiliki persatuan ideologi untuk memajukan peradaban Islam.
Pan-Islamisme bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa landasan-landasan umat Islam dalam membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam yang ingin dicapai sebenarnya pan-Islamisme yaitu menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam, menghilangkan sikap kesukuan dan golongan untuk mempersatukan umat Islam, membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dominasi bangsa Barat, membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Selanjutnya yaitu pemerintahan menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi umat muslim saat itu adalah pemerintahan konstitusional atau republik dan konsep kewarganegaraan aktif. Bukannya tanpa sebab, pemerintahan otoriter tidaklah jauh berbeda dengan tirani. Bentuk pemerintahan seperti itu menafikan keaktifan warga negara. Selain itu juga rentan terhadap monopoli asing yang langsung tertuju pada penguasa suatu negara. Al-Afghani mendiagnosa penyebab kemunduran di dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syura, serta tidak setianya pemerintah pada konstitusi dikarenakan pemerintah yang sewenang-wenang. Inilah alasan mengapa pemikiran di negara-negara Islam yang di Timur Tengah tidak bisa mencerahkan masyarakat tentang intisari dan kebaikan dari pemerintahan republik. Reformasi atau pembaharuan dalam bidang politik yang hendak diperjuangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani di negara-negara Islam adalah pelaksanaan ajaran Islam tentang musyawarah melalui dewan-dewan konstitusi dan badan-badan perwakilan rakyat, pembatasan terhadap kekuasaan dan kewenangan pemerintah dengan konstitusi dan undang-undang, serta pengerahan kekuatan dan potensi rakyat untuk mendukung reformasi politik dan sekaligus untuk membebaskan dunia Islam dari penjajahan dominasi Barat. Nah, itu pemikiran-pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani. Sekian dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang studi kasus oleh teman saya. Saya persilakan. Yang pertama, kami mengambil studi kasus dari Organisasi Sarekat Islam. Studi kasus pertama yang berkaitan dengan konsep atau teori pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani ialah Organisasi Sarekat Islam yang bertujuan untuk memajukan perekonomian pedagang Islam di Indonesia dari para pedagang Tionghoa. Sarekat Islam sendiri berdiri pada tahun 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, tetapi pada saat HOS Cokroaminoto, organisasi ini merubah namanya menjadi Sarekat Islam. Tujuan utama dari terbentuknya organisasi ini ialah memajukan perekonomian pedagang Islam, memberikan bantuan kepada anggota organisasi yang memiliki kesulitan seperti bantuan dana atau bantuan koperasi, mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia, dan memajukan pemahaman agama Islam, serta menghilangkan pemahaman yang keliru dalam agama Islam. Beberapa aktivitas Sarekat Islam yang sesuai dengan konsep pan-Islamisme ialah menuntut pendirian dewan-dewan daerah, penghapusan sistem kerja paksa, penghapusan izin ketika bepergian, dan melawan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pedagang Tionghoa dan pemerintah Belanda yang berkuasa pada zaman itu. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus kedua, yaitu pembaruan Islam terhadap pergerakan politik di Mesir pada tahun 1876 sampai dengan 1879. Digulingkannya Khedive Ismail selaku penguasa Mesir pada tahun 1870 ialah masa di mana campur tangan Inggris di Mesir terus menjadi bertambah. Khedive Ismail merupakan seseorang yang pemboros bersama dengan pihak bangsa Eropa yang memberikan pinjaman serta menghasilkan masalah utang yang menyebabkan krisis besar-besaran. Krisis keuangan yang mengakibatkan pajak yang dikenakan pada rakyat sangatlah besar.
Masalah keuangan serta pajak yang besar ditambah dengan permasalahan dari dalam ataupun luar negara menghasilkan krisis politik. Untuk membela kepentingan rakyat serta membela hak-haknya, Said Jamaluddin Afghani akhirnya turun ke lapangan politik. Atas sokongan partai yang dia wujud hingga berupaya menggulingkan serta pro dan Inggris buat digantikan dari putra. Guys, bisa ulang nggak? Maaf, saya lanjutkan. Untuk membela kepentingan rakyat serta membela hak-haknya, Said Jamaluddin Al-Afghani akhirnya turun ke lapangan politik. Atas sokongan partai yang dia wujud hingga berupaya menggulingkan Khedive Ismail yang dinilai merugikan negara, serta pro dengan Inggris buat digantikan dengan putra mahkota Taufik. Kala itu menuntut keras reformasi konstitusi serta pemecatan orang-orang Eropa dari jabatan pemerintahannya. Dengan demikian, hingga kesimpulannya, Said Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir sehabis Taufik dan dinaikkan selaku penguasa Mesir atas tekanan Inggris. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Oke, next. Oke, kesimpulan daripada pembahasan kami adalah menyatakan bahwa Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang pemikir muslim yang sangat terkenal dan memiliki banyak sumbangsih, terutama pada karya-karya terhadap pemikiran politik Islam dan pengaruhnya terhadap dunia perpolitikan Islam. Pemikirannya yang sangat fenomenal adalah tentang pemikiran politik yang dinamakan pan-islamisme. Pan-islamisme, sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya, adalah sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia seharusnya bersatu untuk mendapatkan kebebasan dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Hal ini mendasari bahwa Said Jamaluddin Al-Afghani percaya bahwa imperialisme dan kolonialisme merupakan upaya suatu negara karena merupakan dan tergolong menjadi kolonialisme atau menegaskan kembali landasan-landasan umat Islam dalam membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Beberapa kasus yang telah kami nilai sebagai kasus yang relevan pemikiran Al-Afghani yang memang dapat linier dengan aspek daripada hubungan internasional itu sendiri. Salah satu yang sudah disebutkan adalah organisasi Sarekat Islam, di mana organisasi tersebut diupayakan untuk menjadi salah satu organisasi yang pada awalnya merupakan organisasi yang menjunjung nilai-nilai tentang perdagangan Islam, dan juga menguatkan ekonomi Islam dengan beberapa struktur dewan-dewan yang memang sesuai dengan pemikiran daripada politik Jamaluddin Al-Afghani, yaitu pan-islamisme itu sendiri. Selanjutnya, yaitu tentang studi kasus pembaharuan Islam di Mesir pada tahun 1876 sampai 1879, di mana Jamaluddin Al-Afghani sendiri langsung untuk mengubah daripada pembaharuan Islam di Mesir itu sendiri dengan menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang dianggap sebagai pemerintahan yang pro terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat. Selain itu, pemikiran Al-Afghani juga berpengaruh pada beberapa kasus politik internasional lainnya yang tidak bisa disebutkan dan dijelaskan dalam pemaparan materi kali ini. Namun, tanpa menutup kemungkinan, semoga dua studi kasus yang telah dijelaskan dapat menambah khazanah pengetahuan kita, terutama tentang pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani. Sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.